Singapura masih menjadi negara yang mendominasi investasi langsung dari asing atau penanaman modal asing di Indonesia di kuartal 2 tahun ini. Selain itu, di periode yang sama, Singapura juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan mitra dagang utama Indonesia lainnya. Badan Koordinasi Penanaman Modal merilis laporan mengenai capaian realisasi penanaman modal asing Indonesia. Singapura masih menjadi negara yang mendominasi investasi langsung dari asing atau penanaman modal asing di Indonesia pada kuartal 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan realisasi investasi Singapura pada kuartal 2 tahun 2021 sebesar 2,1 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2021 tumbuh 7,07% dibandingkan periode kuartal 2 tahun 2020. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan pertumbuhan ekonomi global pada kuartal 2 tahun ini memang tercatat mengalami peningkatan, tercermin dari pergerakan indeks PMI secara global. Hal ini menunjukkan tren peningkatan perekonomian global didorong oleh harga komoditas makanan dan hasil tambang di pasar internasional yang mengalami peningkatan. Selain itu, ekonomi di sejumlah negara yang menjadi mitra dagang Indonesia pada kuartal 2 2021 mencatatkan pertumbuhan positif. Seperti Singapura tumbuh 14,3%, Uni Eropa 13,2%, Amerika Serikat tumbuh 12,2%, China pada kuartal 2 tercatat tumbuh 7,9%, lalu Korea Selatan tumbuh 5,9%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai Duta Besar Indonesia, Duta Besar Investasi. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Selamat pagi, Pak Tommy. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Ada aura-aura semangat yang kemudian saya rasakan dari Indonesia, dari kemudian apa yang tadi disampaikan ataupun kita sempat berbincang sebentar pada saat jeda komersial begitu ya. Baik, Pak Tommy, bicara mengenai Indonesia sebagai negara tujuan investasi, artinya kita punya banyak sekali amunisi-amunisi ataupun mungkin garda-garda terdepan lah untuk akhirnya mempromosikan Indonesia sebagai ya negara tujuan investasi. Kita kemudian ingin menggali sebetulnya peran dari Duta Besar Indonesia sebagai garda terdepan untuk mempromosikan realisasi investasi di Indonesia. Pentingnya peran Duta Besar Indonesia sebagai garda terdepan untuk mempromosikan investasi seperti apa, Pak Tommy? Ya, Presiden Joko Widodo memang meminta sejak 2018 fokus dari kantor perwakilan itu menjalankan diplomasi ekonomi. Di Singapura sendiri, KBRI Singapura kemudian mencoba menerjemahkannya adalah bagaimana semakin memperkenalkan Indonesia kepada kalangan dunia usaha yang ada di Singapura. Dan kalau kita berbicara Singapura, memang kita tidak hanya sekedar berbicara mengenai orang-orang atau perusahaan Singapura. Tetapi di Singapura ini banyak sekali kantor-kantor perwakilan dari perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian mereka mencari tempat investasi yang baik. Nah, Indonesia tentunya merupakan salah satu tempat yang sangat menarik dan itu kemudian disadari betul oleh masyarakat internasional khususnya kalangan dunia usaha. Mengapa? Nomor satu, Indonesia mereka sangat tahu negara yang sangat besar. Kekuatan ekonominya di atas 1 triliun dolar. Kedua adalah market yang sangat juga besar. 60% dari total penduduk ASEAN itu ada di Indonesia. Yang ketiga adalah 170 juta orang Indonesia itu adalah angkatan muda yang punya talenta dan punya daya beli yang sangat kuat. Ini yang membuat mengapa kemudian banyak perusahaan di Singapura, baik itu perusahaan Singapura atau multinasional yang ada di Singapura, kemudian berikan perhatian. Saya misalnya pernah didatangi oleh sovereign wealth fund dari Bahrain. Mereka ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan potensi bisnis. Kebetulan mereka ingin mengembangkan healthcare, ingin mengembangkan fintech, mereka ingin juga mengembangkan yang namanya data digital. Ketika kami sampaikan, bahkan kemudian kami buatkan forum bersama, mempertemukan pengusaha Indonesia dengan SPF dari Bahrain ini, Investcorp,
hasilnya sangat baik dan kemudian ada langkah-langkah lanjutan. Demikian pula dengan multinasional dari Tiongkok misalnya. Jadi kami mencoba membuat forum-forum, salah satunya adalah secara langsung setiap 2 minggu kami membuat yang namanya Business Connect, mengundang semua orang yang ingin berinvestasi di Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai Indonesia, dan kemudian kami bantu untuk merealisasikan keinginan mereka itu. Kebetulan di Singapura kami mempunyai atase keuangan, ada atase investasi, ada atase perdagangan, ada atase kejaksaan, sehingga kemudian mereka akan bisa lebih dimudahkan dan responnya sangat baik. Yang lain tentunya dengan keterbatasan untuk melakukan pertemuan secara langsung, kami menyelenggarakan webinar-webinar. Kemarin misalnya kami melakukan acara dengan Singapore Chinese Chambers of Commerce and Industry, sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Sekali lagi, banyak orang tidak tahu mengenai Indonesia, bedanya Indonesia, apa potensinya, bagaimana kondisi infrastrukturnya, bagaimana cara berinvestasi di Indonesia. Ini yang coba kami promosikan, dan alhamdulillah di semester pertama 30% investasi langsung dari yang masuk ke Indonesia itu datang dari Singapura, totalnya 4,7 miliar dolar. Ini menunjukkan bahwa memang Indonesia sesuatu yang sangat menarik sebagai tujuan investasi. Baik, apa yang Anda jelaskan tentu saja ini kemudian menambah pemahaman dari masyarakat mengapa kemudian Indonesia harus memiliki garda-garda terdepan terkait dengan realisasi investasi ataupun mungkin hubungan diplomasi yang adanya kemudian di Singapura, salah satu melting pot yang sangat-sangat strategis. Dari sumber investasinya bukan hanya kemudian dari Singapura saja, tapi ada sovereign wealth fund dari negara yang lain yang kemudian itu juga kesempatan untuk direalisasikan investasinya sangat mungkin begitu ya Pak Tommy. Baik. Oke, mekanisme koordinasi yang dilakukan Pak Tommy ketika misalnya ada chance ataupun mungkin potensi investasi, tentu saja dengan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan investasi di Indonesia, kementerian dan juga lembaga terkait. Koordinasinya seperti apa? Ya, saya beruntung karena sudah mengenal beberapa pejabat menteri jauh sebelum saya ditugaskan, dan hubungan selama ini juga bisa kami lakukan secara langsung, hotline, bahkan melalui WhatsApp, sehingga kemudian setiap kali ada hal-hal yang perlu ada follow up, saya langsung menghubungi menteri-menteri terkait. Jadi menjadi lebih lancar, kegiatannya menjadi lebih enak, bahkan kemudian kami bukan hanya sekedar dalam bentuk birokrasi, tetapi secara langsung kami undang teman-teman pengusaha yang memang mempunyai keinginan untuk melakukan kerjasama. Ada proyek-proyek yang sangat jelas, kami coba konekkan, bahkan kalau mereka memerlukan tempat untuk bertemu, KBRI bisa dipergunakan. Kemarin kami baru misalnya menjadi tempat untuk penandatanganan MOU antara Sembawang Corporation dengan Suryagen Indonesia, bahkan dengan SPIC China, bagi pengembangan renewable energy, solar cell khususnya di Batam dan di NTT. Jadi kami bukan hanya sekedar berupaya hanya dalam level pembicaraan dan kebijakan, tetapi juga kami coba upayakan untuk sampai implementasi. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini betul-betul bisa menjadi investasi yang real dan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, bicara mengenai potensi investasi ini tentu saja bicara mengenai momentum yang harus dimanfaatkan secara baik, karena bicara mengenai negara tujuan investasi tentu saja banyak negara-negara lain yang menawarkan berbagai macam kemudahan lah untuk kemudian sebuah investasi dapat terrealisasi di sebuah negara. Saingan kita kemudian banyak lah Pak Tommy. Ini tentu saja menaikkan urgensi konsolidasi yang kemudian harus dilakukan lah oleh garda-garda terdepan ini agar kemudian potensi investasi ini termanfaatkan dengan baik. Point of view Anda mengenai pentingnya konsolidasi tersebut seperti apa? Betul sekali, memang faktor yang kemudian menentukan orang masuk ke sebuah negara itu tidak tunggal, banyak sekali. Yang pertama tentunya credibility. Jadi memang kita harus
menunjukkan bahwa kita bukan hanya punya potensial, tetapi berbisnis di Indonesia itu adalah sesuatu yang bisa dijamin, bisa terlaksana. Yang kedua adalah kecepatan untuk mengambil keputusan. Pemerintah-pemerintah daerah tentunya harus lebih proaktif, saya setuju, jangan hanya sekedar menunggu. Dan ketika ada peluang, harus di follow up sampai betul-betul terlaksana. Jadi sikap get things done itu yang kemudian harus ada pada kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana membuat semua upaya itu pada akhirnya bisa dilihat dan dirasakan hasilnya. Kita bisa melihat Vietnam juga mereka sangat cepat, kemudahan perizinan juga dilakukan secara cepat. Kita sudah mengeluarkan Omnibus Law on Job Creation, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, yang sekali lagi harus kita cepat eksekusinya. Kita tidak bisa menunggu dan kita bersaing dengan negara-negara lain. Presiden selalu menyatakan yang menentukan sebuah negara itu maju dan menjadi pemenang bukan besar kecilnya, tetapi siapa yang paling cepat untuk melakukan eksekusi. Nah, ini yang saya kira PR terberat pada kita. Undang-undangnya sudah kita siapkan, infrastruktur sudah dalam 8 tahun terakhir kita bangun, kemudian opportunity-nya ada. Sekarang bagaimana orang-orang pelaksananya itu bersikap proaktif dan cepat melaksanakan apa yang menjadi keharusannya. Jangan menunggu esok, karena esok hari peluang itu bisa diambil oleh negara lain. Ini yang saya tentunya sangat berharap. KBRI hanya bagian kecil saja dari upaya besar untuk menarik investasi, dan karena itu memang harus menjadi kerja kita bersama. Bagaimana sikap get things done itu adalah menjadi bagian dari keseharian kita. Satu yang menjadi challenge adalah terkait dengan birokrasi yang berlapis, masih jadi PR besar di Indonesia, walaupun ini kita masih terus melakukan perbaikan di berbagai lini. Bagaimana peran Anda sebagai Duta Besar Indonesia menjelaskan karakteristik ini? Usai jeda berikut kita akan lanjutkan, Pak Tommy.